Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham milik konglomerat, harga paling murah, PBV terendah 10 tahun terakhir, milik orang terkaya di Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang dimiliki orang terkaya di Indonesia. Hal mengejutkan dari saham ini adalah valuasi PBV saat video ini dibuat menyentuh PBV terendah 10 tahun terakhir. Artinya, di tahun 2022, harga saham ini bisa dikatakan sangat murah jika dibandingkan data PBV. Selain itu, perusahaan juga punya keuangan yang cukup baik dengan pencapaian laba mencapai 1,68 triliun. Dengan harga saham yang hanya 800-an rupiah, apakah perusahaan konglomerat ini bisa dikoleksi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. MNCN punya aset 20,13 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 18,92 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 1,21 triliun atau 6,40% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 20,13 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 5,84 triliun. Artinya, 29,01% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,06 triliun atau 1,04%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 20,13 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 2,89 triliun. Artinya, 14,36% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,03 triliun atau 1,05%. Kedua, liabilitas. MNCN punya liabilitas 3,37 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 4,46 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 1,09 triliun atau 24,44% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,37 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 1,51 triliun. Artinya, 44,81% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,73 triliun atau 93,59%. Selain utang bank jangka panjang, ada juga utang bank jangka pendek. Dari total liabilitas 3,37 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 0,87 triliun. Artinya, 25,82% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,21 triliun atau 19,44%. Ketiga, ekuitas. MNCN punya ekuitas 16,26 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 14,15 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 2,11 triliun atau 14,91%. Nah, dari total ekuitas 16,26 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 13,99 triliun. Artinya, 86,04% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,56 triliun atau 12,55%. Keempat, pendapatan. MNCN punya pendapatan 7,07 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 5,96 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 1,11 triliun atau 18,62% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. MNCN punya biaya pokok penjualan atau beban langsung sebanyak 3,02 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 2,31 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,71 triliun atau 30,74% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. MNCN mampu menghasilkan laba sebanyak 1,68 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,37 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,31 triliun atau 22,63% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
MNCN punya ROE 13,79% dengan NPM 23,79%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 20,76%. Rasio keuangan MNCN terlihat baik karena laba naik sebanyak 22%. ROE dan NPM-nya juga berada di atas rata-rata industrinya. Selain itu, komposisi utang dan ekuitasnya juga sangat baik, di mana utangnya hanya 20% dari ekuitas. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,53 kali dan PBV 0,76 kali. Valuasi perusahaan bisa dikatakan sangat rendah jika dibandingkan data 10 tahun terakhirnya. Sebagai informasi, dulunya saham ini dihargai dengan PBV yang bahkan di atas 1,5 kali. Tapi kini hanya tersisa 0,76 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. Pertama, kenaikan aset berasal dari kenaikan pos tanah untuk pengembangan. Kedua, penurunan utang bank jangka panjang membuat liabilitas MNCN turun di periode ini. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. Keempat, peningkatan laba berasal dari kenaikan pendapatan yang melebihi kenaikan biaya. Kelima, rasio keuangan terlihat baik karena laba yang naik sebanyak 22%. Selain itu, MNCN juga punya komposisi utang yang bisa dikatakan rendah. Keenam, valuasi MNCN sudah sangat rendah, apalagi jika membandingkan dengan histori PBV selama 10 tahun terakhir. Demikian analisis singkat saham MNCN berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Thank you.